Karena kamu sudah memukulku, aku akan meyakinkanmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, kristal naga di dadanya mulai berkedip, dan cahaya keemasan memancar. Tak lama kemudian, bayangan naga emas perlahan memadat di belakang Chen Ping. Mengaum, seekor naga meraung, mengguncang semua orang yang hadir sehingga tubuh mereka bergetar, dan banyak pengawal kekalsaran yang lebih lemah jatuh ke tanah. Melihat naga emas yang berangsur-angsur mengeras, Aolai merasa sedikit tercengang. Garis keturunan naga yang selalu dibanggakannya kini menjadi bahan tertawaan di depan Chen Ping. Chen Ping bukan hanya memiliki darah naga, dia juga merupakan naga emas yang paling mulia. Aolai bersujud di hadapan Chen Ping, matanya penuh kepasrahan, aku menyerah. Aku bersedia mengikuti jejak Tuan Chen. Kali ini Aolai menyerah dengan tulus. Bahkan Ziyuan sangat terkejut saat melihat bayangan naga emas Chen Ping hingga mulutnya terbuka lebar dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Di gelanggang seni bela diri, bayangan naga emas berputar-putar di langit. Auman naga itu mengguncang langit, dan akibatnya menyapu ke segala arah. Para pengawal istana yang sebelumnya mengejek Chen Ping, kini semuanya bersujud di tanah, seluruh tubuh gemetar. Dan menatap Chen Ping dengan kekaguman yang amat dalam di mata mereka. Aolai terbaring di tanah batu besi hitam, sisik naga hijaunya telah kehilangan kilaunya, dan sayap naganya yang patah terkulai lemah. Menatap hantu naga emas dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, jejak terakhir keengganan di hatinya pun simak. Sebagai manusia setengah naga, Lapaling memahami martabat dan kekuatan garis keturunan naga emas. Tekanan dari dalam garis keturunannya membuatnya bahkan tak berani mengangkat kepalanya. Tuan Chen, Aolai buta dan telah menyinggung harga diri Anda. Saya mohon Anda bermurah hati dan memaafkan saya. Suara Aolai serak, dahinya menempel erat ke tanah, dan nadanya penuh kepasrahan. Chen Ping mengangkat tangannya dan melambaikannya. Cahaya kristal naga di dadanya perlahan meredup, bayangan naga emas perlahan menghilang, dan tekanan di arena seni bela diri pun mereda. Dia menghampiri Aolai dan berkata dengan tenang, kerajaan ilahi dan aku menjalin hubungan kerjasama. Aku tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Tapi jika kau terus meremehkan kami, bagaimana kita bisa bekerja sama menghadapi krisis jiwa iblis di masa depan? Aolai mengerti. Aolai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sorot matanya tak lagi dipenuhi kesombongan, hanya tekad. Mulai sekarang, jika Tuan Chen punya perintah, Aolai tak akan menolaknya, bahkan jika itu berarti mati. Seluruh garda kekalsaran akan mematuhi perintah Tuan Chen. Para pengawal istana di sekitarnya pun berteriak serempak, ikuti perintah Tuan Chen. Suara mereka seragam dan nyaring, bergema di seluruh lapangan bela diri. Ziyuan melarikkah maju dan menatap Chen Ping dengan takjub, rekan Taois Chen memang berbakat. Dia bahkan memiliki garis keturunan naga emas. Pantas saja dia begitu kuat. Chen Ping tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu betul bahwa penampilan garis keturunan naga emas akan mengejutkan seluruh kerajaan Tuhan jauh lebih dari satu kemenangan. Di dunia ini di mana kekuatan dan garis keturunan dihormati, garis keturunan bangsawan sering kali berarti fondasi yang lebih dalam dan potensi yang lebih kuat,
yang dapat membuat kerjasamanya dengan kerajaan Tuhan lebih stabil dan mengurangi hambatan untuk penyelidikan Lillian Bell selanjutnya. Berita tentang arena seni bela diri menyebar seperti api, dan dalam waktu kurang dari setengah hari menyebar ke seluruh ibu kota. Sudah dengar, sosok ganas muncul di arena bela diri. Seorang dewa bumi tingkat 1 mengalahkan Komandan Aolai dan bahkan memanifestasikan hantu naga emas. Garis keturunan naga emas. Itu garis keturunan tingkat atas yang legendaris. Pantas saja Komandan Ao begitu terkesan. Kalau aku bahkan tak akan punya keberanian untuk bertindak. Kudengar nama pria itu Chen Ping, dan dia tamu terhormat yang diundang langsung oleh raja. Dia ingin bekerja sama dengan kerajaan ilahi kita untuk menyelidiki masalah Lon Cheng Leyin. Dengan bantuan orang kuat bergaris keturunan naga emas, mungkin kita benar-benar bisa menemukan lonceng suara guntur dan mencegah roh iblis datang ke dunia. Di kedai teh, bar, dan di jalan, orang-orang membicarakan Chen Ping di mana-mana. Suasana menyedihkan yang awalnya merasuki ibu kota ilahi karena pencurian lonceng Leyin kini mendapat sedikit harapan karena kemunculan Chen Ping. Bahkan para bangsawan kerajaan dewa berusaha mencari tahu tentang Chen Ping, ingin berteman dengan pria kuat yang memiliki darah naga emas ini. Di dalam aula istana, Wu Hao mendengarkan laporan Rincin Si Yuan. Cangkir giok di tangannya sedikit bergetar, matanya dipenuhi keterkejutan. Garis keturunan naga emas. Chen Ping benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Awalnya kupikir dia hanya seorang kultivator biasa dengan kekuatan luar biasa, tapi aku tidak menyangka dia memiliki fondasi yang begitu dalam. Zi Yuan membungkuk dan menjawab, "Tuan, rekan Daois Chen Ping tidak hanya memiliki garis keturunan bangsawan, tetapi kekuatannya juga tak terduga. Bahkan setelah Komandan Aolai berubah menjadi naga dan menyerang dengan sekuat tenaga, telah tetap dikalahkan oleh kekuatan kekacauan. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin berada di puncak tingkat ke-9 alam abadi bumi, dan bahkan mungkin berada di ambang alam abadi manusia." Wu Hao tiba-tiba berdiri dan mondar-mandir di aula. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. "Semoga Tuhan membantu kerajaanku. Dengan bantuan Chen Ping, kita tidak perlu khawatir menemukan lonceng suara guntur atau menyelesaikan krisis jiwa iblis." Dia berhenti, raut wajahnya berubah serius. "Zi Yuan, tolong minta rekan Daois Chen Ping untuk segera datang ke istana. Ada sesuatu yang penting yang ingin kubicarakan dengannya." Selain itu, perintah itu diturunkan untuk menutup berita bahwa Chen Ping memiliki darah naga emas dan hanya menginformasikan lapisan inti. Alam ilahi saat ini sedang menghadapi masalah internal dan eksternal. Jika berita ini menyebar terlalu luas, hal itu dapat menyebabkan masalah yang tidak periu, terutama bagi mereka yang berada di kuil ilahi dan pihak Perdana Menteri. "Aku patuh pada perintahmu." Zi Yuan menerima perintah itu dan mundur. Segera, Chen Ping mengikuti Zi Yuan ke aula dalam istana kekaisaran. Wu Hao secara pribadi berdiri untuk menyambutnya. Sikapnya bahkan lebih hormat dari sebelumnya. "Rekan Taois Chen, saya tidak tahu Anda memiliki garis keturunan naga emas sebelumnya, jadi saya mohon maaf atas kelalaian saya. Saya harap Anda mau memaafkan saya."
Yang mulia, Anda sangat sopan. Chen Ping membungkuk sebagai balasan. Garis keturunan hanyalah anugerah. Bawaan. Kekuatan sejati membutuhkan pengembangan. Wu Hao semakin terkesan ketika mendengar inilah segera mengundang Chen Ping untuk duduk dan memerintahkan seseorang untuk menyajikan teh surgawi. Kemudian ia berkata perlahan, "Rekan Taois Chen, saya meminta Anda datang ke sini hari ini karena saya ingin secara resmi mempercayakan penyelidikan lonceng Leiyin kepada Anda. Saat ini, di dalam dan di luar ibu kota ilahi, hanya Anda yang mampu mengemban tugas penting ini. Jika roh-roh iblis kuil Leiyin berhasil menembus penindasan, aku khawatir kerajaan Tuhanku juga akan menderita. Pada saat itu, roh-roh iblis yang ditindas oleh kerajaan Tuhanku mungkin akan mampu menembus tabu-tabu." La berhenti sejenak, lalu mengeluarkan token giok berukir pola-pola ilahi dari dadanya dan menyerahkannya kepada Chen Ping. "Ini adalah token giok eksplorasi kerajaan dewa. Dengan memegang token giok ini, kau dapat memobilisasi pasukan rahasia kerajaan dewa untuk mengakses berkas-berkas rahasia di dalam dan luar ibu kota. Ziyuan akan membantumu dalam penyelidikan. Sedangkan untuk garda kekalsaran, Aolai yakin padamu dan bisa dikerahkan kapan saja." Chen Ping mengambil token giok itu, yang terasa hangat di tangannya. Pola-pola ilahi pada token giok itu mengalir samar-samar, dan jelas itu adalah senjata magis yang luar biasa. La tidak menyangka bahwa Tuan Kerajaan Tuhan begitu mempercayainya, hingga mampu mengerahkan seluruh kekuatan kerajaan Tuhan. Chen Ping mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuanku, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengambil lonceng suara guntur. Saya hanya ingin tahu berapa banyak petunjuk yang dimiliki kerajaan ilahi tentang kolusi antara istana Dao Jahat dan kepala istana ke-6 dari kuil ilahi." "Tidak banyak petunjuk." Wu Hao menghela napas, ekspresinya serius. "Kuil Dao Jahat beroperasi dengan sangat rahasia. Mata-mata kerajaan dewa telah menyelidiki berkali-kali, tetapi baru mengungkap permukaannya saja. Mereka bahkan belum dapat menentukan lokasi markas mereka. Mengenai penguasa ke-6 kuil ilahi, meskipun ada rumor bahwa ia memiliki hubungan dekat dengan istana Jalan Jahat, tidak ada bukti konkret. Kuil ilahi memiliki pengaruh besar dalam klan Lahi. Tanpa bukti kuat, menyentuhnya secara gegabah dapat memicu konflik antara kerajaan ilahi dan kuil ilahi. Jadi begitu." Chen Ping merenung, "Kalau begitu, langkah pertama kita adalah menyelidiki di dalam ibu kota ilahi. Pencurian lonceng suara guntur itu rahasia, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Mungkin kita bisa menemukan terobosan di antara para pejabat tinggi kerajaan ilahi. Lagi pula, aku penasaran seperti apa karakter Perdana Menteri ini, yang disebutkan Raja." Ketika Wu Hao mendengar kata Perdana Menteri, alisnya sedikit berkerut. Nama Perdana Menteri adalah Liu Kun. Dia telah mengikuti mendiang kaisar selama bertahun-tahun dan mengendalikan Legiun Garda Nasional Kerajaan Tuhan dengan lebih dari 10.000 tentara dan sangat berkuasa. Dia tampak setia kepada kerajaan Tuhan, tetapi saya tidak bisa menjamin kepercayaannya sepenuhnya. Liu Kun sangat haus kekuasaan dan telah merayu banyak pejabat di istana selama bertahun-tahun,
menciptakan jaringan pengaruh yang kompleks. Jika Anda bertemu seseorang seperti dia selama penyelidikan, berhati-hatilah. Hati Chen Ping tergerak, dan ia mengingat nama Liu Kun. Terima kasih, Tuan, atas pengingatmu. Rekan Tao Ziyuan dan saya akan memulai penyelidikan hari ini, dan kami akan melaporkannya kepadamu segera setelah ada kemajuan. Bagus. Wu Hao berdiri dan menepuk bahu Chen Ping. Aku akan menyerahkan keamanan kerajaan Tuhan di tangan rekan Daois Chen. Jika perlu, aku akan menggunakan seluruh kekuatan kerajaan Tuhan untuk mendukungmu. Setelah meninggalkan istana, Ziyuan menatap Chen Ping dan berkata, rekan Taois Chen, di mana kita harus memulai penyelidikan kita? Pertama, pergilah ke dinas rahasia kerajaan Allah dan lihat berkas-berkasnya. Chen Ping berkata, karena istana Dao jahat berhasil menyelinap ke kuil Leiyin dan mencuri lonceng Leiyin, mereka pasti sudah menyelidiki dan memahami kuil Leiyin. Mungkin mereka bisa menemukan petunjuk dari laporan mata-mata sebelumnya. Selain itu, mari kita periksa latar belakang Liu Kun. Raja curiga padanya, jadi kita harus waspada. Ziyuan mengangguk setuju dan membawa Chen Ping ke divisi investigasi rahasia. Divisi investigasi rahasia terletak di halaman terpencil di sisi barat ibu kota ilahi. Meskipun tampak biasa dari luar, di dalamnya dijaga ketat dan dipenuhi formasi tersembunyi. Penanggung jawab Departemen Investigasi Rahasia adalah seorang lelaki tua bernama Mo Chen, yang tingkat kultivasinya berada di alam abadi duniawi tingkat ke-7. Ketika melihat Chen Ping memegang token giok eksplorasi dan mendengar bahwa ia adalah seorang pria kuat dengan darah naga emas, ia tidak berani lengah dan segera mengeluarkan semua berkas tentang istana Dao jahat dan Liu Kun. Keduanya menggeledah dinas rahasia seharian penuh namun tidak memperoleh hasil apapun. Berkas-berkas mengenal balal jalan jahat sebagian besar berisi rumor-rumor yang tersebar, yang mencatat kemunculan orang-orang yang diduga sebagai pendeta balai jalan jahat di tempat-tempat tertentu, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Adapun berkas-berkas yang berkaitan dengan Liu Kun, semuanya berisi tentang prestasinya dalam membantu kerajaan dewa, serta catatan beberapa urusan pemerintahan sehari-hari. Tidak ditemukan jejak kolusi dengan istana Dao jahat. Sepertinya Liu Kun bersembunyi sangat dalam, atau dengan kata lain, dia memang tidak berkolusi dengan istana Dao jahat. Ziyuan meletakkan berkas di tangannya dan berkata dengan sedikit kecewa. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Semakin sempurna sesuatu, semakin besar kemungkinannya bermasalah. Liu Kun telah berkuasa selama bertahun-tahun, jadi tidak akan sulit baginya untuk menutupi beberapa jejak. Kita tidak bisa hanya mengandalkan arsip dinas rahasia. Kita harus mencari di tempat lain. Pada saat itu, seorang petugas dari Departemen Investigasi Rahasia bergegas masuk untuk melapor, Tuan Mo Chen, Tuan Ziyuan, Tuan Chen, Istana Perdana Menteri telah mengirimkan undangan untuk mengundang Tuan Chen ke jamuan makan besok. Ziyuan menerima undangan itu dan membukanya. Di dalamnya tertulis bahwa Liu Kun mengundang Chen Ping ke sebuah jamuan makan di Istana Perdana Menteri besok siang untuk membantu kerajaan Tuhan dalam menangani krisis. Dia menatap Chen Ping dengan tatapan waspada di matanya,
saya khawatir tidak sesederhana itu Liu Kun tiba-tiba mengundangmu. Chen Ping menerima undangan itu, senyum dingin tersungging di bibirnya. Karena dia mengundang saya akan menemuinya. Ini kesempatan bagus untuk melihat apa yang direncanakan Perdana Menteri ini. Siang hari berikutnya, Chen Ping pergi ke rumah Perdana Menteri sendirian. Rumah Perdana Menteri terletak di kawasan bangsawan di sisi timur Sendu. Rumah ini mencakup area yang luas dan memiliki bangunan-bangunan megah. Dua patung singa batu raksasa berdiri di pintu masuk, tampak megah. Istana itu penuh dengan balok-balok ukiran dan bangunan-bangunan yang dicat, paviliun-paviliun dan menara-menara tersebar secara teratur, dan tamannya penuh dengan bunga-bunga dan tanaman eksotis, dengan suasana bak peri, memperlihatkan kemewahan. Liu Kun sudah menunggu di paviliun Yaoyue, di dalam rumah besar itu. Usianya sekitar 60 tahun, mengenakan jubah resmi berwarna ungu, dengan wajah tirus dan mata yang dalam, tampak lembut, tetapi memancarkan keagungan seorang pejabat tinggi yang telah lama menjabat. Melihat Chen Ping masuk, Liu Kun segera berdiri untuk menyambutnya. Dengan senyum di wajahnya, "Tuan Chen, Anda merasa sangat terhormat datang. Saya minta maaf karena tidak datang untuk menyambut Anda. Anda terlalu sopan, Perdana Menteri." Chen Ping membungkuk sebagai balasan dan memandang dengan tenang ke sekeliling paviliun Yaoyue. Di luar paviliun berdiri beberapa kultivator berpakaian hitam. Semuanya memiliki aura di atas tingkat ke-8 alam abadi bumi, dan jelas merupakan pengawal Lukun. Meja batu di paviliun itu dipenuhi dengan makanan lezat, dan dua pelayan berdiri di sampingnya, melayani dengan hormat. Liu Kun mengundang Chen Ping untuk duduk dan menuangkan anggur abadi untuknya. Tersenyum dan berkata, "Tuan Chen memiliki garis keturunan naga emas dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sungguh merupakan berkah bagi kerajaan ilahi kami bahwa Anda telah datang ke kerajaan kami untuk membantu kami. Saya telah lama mengagumi nama agung Anda, dan hari ini saya secara khusus menyiapkan anggur, berharap dapat menjalin persahabatan dengan Anda." Chen Ping mengambil gelas anggurnya, menyesapnya, dan berkata dengan tenang, "Saya merasa sangat malu menerima kebaikan Perdana Menteri. Saya ingin tahu apakah Perdana Menteri mengundang saya ke sini hari ini untuk alasan lain selain berteman." Mata Liu Kun berbinar penuh persetujuan, merasa Chen Ping adalah orang yang lugas, jadi ia berhenti bertele-tele dan berbicara langsung, "Sejujurnya, saya mengundang Anda ke sini hari ini karena saya ingin Anda tetap di kerajaan Tuhan dan membantu saya." Membantu Perdana Menteri. Chen Ping berpura-pura terkejut. "Tuan sudah meminta saya membantu penyelidikan lonceng Lilin. Jika saya membantu Perdana Menteri, bukankah itu akan bertentangan dengan keinginan Tuan? Raja itu baik, tapi terkadang dia terlalu bimbang." Liu Kun berkata dengan nada meremehkan, "Sekarang alam ilahi sedang menghadapi masalah internal dan eksternal. Lonceng suara guntur telah dicuri, jiwa iblis akan segera lahir, dan kuil ilahi sedang mengawasi dengan penuh rasa iri. Hanya aku yang bisa menstabilkan situasi. Jika Tuan Chen dapat membantu saya, saat saya memegang kendali kerajaan suci, saya pasti akan mengangkat Anda sebagai Jenderal Agung Pelindung Negara, menghadiahkan Anda ribuan hektar tanah subur, dan batu abadi yang tak terhitung jumlahnya.
Adapun sumber daya budidaya yang dibutuhkan untuk garis keturunan naga emas, aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk menyediakannya. Pada titik ini, tatapan Liu Kun tertuju pada tas penyimpanan di pinggang Chen Ping, secercah keserakahan terpancar di matanya. Kudengar kau punya senjata ajaib di tanganmu, yang disebut pedang pembunuh naga. Jika kau bersedia meminjamkan pedang pembunuh naga itu kepadaku, aku juga akan menyerahkan sebagian kekuatan militer Korps Pertahanan Nasional kepadamu. Chen Ping mencibir dalam hatinya, dan akhirnya merigerti tujuan Liu Kun. Dia tidak hanya ingin memenangkannya untuk melayaninya, tetapi dia juga menginginkan pedang pembunuh naga, dan bahkan mungkin ingin memanfaatkan garis keturunan naga emasnya. La meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan nada dingin, "Saya menghargai kebaikan Perdana Menteri, tetapi saya adalah mitra kerajaan Tuhan, bukan bawahan siapapun. Pedang pembunuh naga adalah pedang saya dan saya tidak pernah meminjamkannya kepada siapapun. Mohon tarik kembali kata-kata Anda, Perdana Menteri." Senyum di wajah Liu Kun langsung lenyap, dan tatapannya berubah muram. "Tuan Chen, apa kau tidak menghargaiku? Aku mengundangmu karena kebaikan, tapi kau begitu tidak tahu berterima kasih." Bukannya Chen tidak tahu berterima kasih, hanya saja kita punya cita-cita yang berbeda dan tidak bisa bekerja sama. Chen Ping berdiri dan berkata, "Karena kita tidak sependapat, aku permisi dulu." "Mau pergi?" Liu Kun membanting meja batu, dan para biksu berjubah hitam di luar paviliun segera mengepungnya. Aura mereka tertuju pada Chen Ping. "Tuan Chen, saya beri Anda satu kesempatan terakhir, tetaplah di sini dan bantu saya, atau jangan salahkan saya karena bersikap kasar." "Terima kasih kembali." Chen Ping mencibir, "Apakah Perdana Menteri berpikir dia bisa menahanku di sini bersama orang-orang ini? Aku tahu kau sangat kuat. Bahkan Aolai pun bukan lawanmu." Liu Kun berkata dengan nada sinis, "Tapi apa kau pikir aku hanya akan mengirim orang-orang ini? Sejujurnya, aku mengundangmu ke sini hari ini untuk pedang pembunuh naga dan roh naga emasmu. Selama aku bisa mengambil rohmu dan menyempurnakan garis keturunan naga emasmu, kekuatanku akan mencapai tingkat yang baru. Pada saat itu, seluruh kerajaan ilahi akan berada di bawah kendaliku." Begitu dia selesai berbicara, tirai cahaya besar tiba-tiba menyala di sekitar paviliun Yao Yue, menutupi seluruh paviliun. Saat formasi itu mulai bekerja, rune hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, memancarkan aura jahat dan aneh yang benar-benar dapat menekan kekuatan spiritual para kultivator. Ini adalah formasi penguncian roh, yang secara khusus digunakan untuk menekan kekuatan spiritual orang-orang yang berkuasa. Liu Kun tersenyum bangga dan berkata, "Tuan Chen, meskipun Anda memiliki darah naga emas, Anda bahkan tidak dapat mengerahkan 30% kekuatan Anda dalam formasi pengunci jiwa ini. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, serahkan saja pedang pembunuh naga dan jiwa Anda. Saya bahkan mungkin bisa meninggalkan Anda dengan tubuh yang utuh." Tatapan Chen Ping berubah dingin, dan ia membalikkan tangan kanannya. Pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan kilat perak menyambar saat ia menebas para biksu berjubah hitam di sekitarnya. Namun, penekanan formasi itu memang kuat.
Kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir lambat, dan kekuatan pedang pembunuh naga pun sangat berkurang. "Hentikan dia!" Liu Kun berteriak. Para biksu berjubah hitam menyerang satu demi satu, menggunakan berbagai senjata magis dan kekuatan supernatural untuk menyerang Chen Ping. Seorang kultivator tingkat 8 di alam abadi bumi memegang kapak raksasa dan menebas cahaya kapak emas, menuju langsung ke kepala Chen Ping. Biksu lain melemparkan jaring hitam besar, mencoba menjebak Chen Ping. Chen Ping menghindari kapak itu dan mengayunkan pedang pembunuh naga untuk memotong jaring hitam itu.